Down the years it's been a ride, and now I'm sorry I'm all it's not in tonight. And on as we go we seem to fight, but baby that's just the way we love, and only in the dark. Education is not preparation for life. Education is life itself. So teman-teman, tahukah kalian bahwa urgensi pendidikan moral di usia dini sangat penting untuk kita pahami. Anak-anak tumbuh dan berkembang sebagaimana cara kita dan lingkungan membentuk mereka. Nyatanya, peran orang tua dalam pola parenting sangat penting untuk mempengaruhi proses kognitif dan juga nantinya mempengaruhi moralitas. Hal ini juga nanti akan dipengaruhi oleh adanya interaksi dan juga pendidikan. Sebagai mahasiswa yang peduli akan perkembangan moral yang terjadi di dalam proses pendidikan, kami ikut andil mengambil langkah kecil peduli moral. Dengan interaksi secara langsung yang dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis perkembangan moral sesuai dengan kecerdasan kognitif anak sesuai dengan teori John Piaget. Dengan metode pengklasifikasian moral heteronom dan otonom. Tahap perkembangan moral heteronom terjadi pada usia anak 5 hingga 10 tahun. Pada fase ini, anak-anak sudah memahami apa itu konsep moralitas, tetapi belum sepenuhnya tahu tentang konsep moralitas karena masih percaya terhadap hukum itu hanya berlaku tetap dan aturan-aturan yang dilakukan oleh orang dewasa itu bersifat mutlak. Oleh karena itu, pada fase moral heteronom ini disebut dengan realisme moral atau moral paksaan. Kalian, sahabat kalian, tapi ternyata orang tua kalian tidak menginginkan kalian untuk main sama Kak Widi karena Kak Widi adalah orang yang kurang mampu atau tetap main sama teman jelek kota kalau kalian jadi orang tua. Oke. Dan adik-adik ya, silakan jawab sesuai hati kalian. 5, 4, 3, 2. Pada tahap perkembangan moral otonom terjadi pada anak usia 10 hingga 12 tahun. Pada masa ini merupakan fase pertengahan dan akhir anak-anak. Nah, pada masa otonom ini, anak-anak sudah memahami sepenuhnya tentang apa itu konsep moralitas. Moralitas pada anak-anak bisa berubah karena diiringi dengan proses interaksi dengan teman sebaya. Sehingga pada masa tahapan perkembangan moral ini disebut dengan fase moral otonom kerjasama karena menghasilkan suatu moralitas dan gagasan yang baru yang tercipta dari hasil interaksi dengan teman sebayanya. Now I'm sorry I'm all it's not in tonight. And on as we go. Sama jantung kalau kalian tetap main sama Anita. Ya, oke. Kalian udah siapin jawaban? Jawab 1, 2, 3. Silakan. Home is where we want to be, and yes, we don't have time to say goodbye. And this ain't the last time. Now this time before we go, raise your hands, raise a toast. Nah, dan generasi yang terlihat didapatkan hasil bahwa 85% adik-adik dari SD Negeri 3 Banjarjauh itu sudah melalui tahap otonom dan juga heteronom sesuai dengan usia mereka seperti yang sudah dijelaskan dalam teori moral oleh John Piaget. Wah, keren banget, Dit. Terus gimana ya cara perkembangan moral di sekolahnya? Gini, Nes.
Cara pembentukan moral yang baik dan juga secara umum dan juga yang diterapkan di SD Negeri 3 Banjarjauh itu akan dijelaskan oleh sepuh dan juga suhu tenaga pendidik yang ada di sini. Jadi kalau di sekolah ini tentunya kita tidak hanya membelajarkan anak-anak terkait pendidikan saja ya. Pendidikan itu kan meluas nih ya. Ada intrakurikuler, ada kokurikuler, dan ada juga ekstrakurikuler. Di mana dalam pembelajaran di sekolah itu include lah penanaman karakter. Jadi guru-guru di sini tentunya menerapkan karakter anak-anak yang baik dari program-program yang sudah dilaksanakan di sekolah ini. Misalnya program literasi, numerasi, kemudian ada program Pokjar namanya. Nah, sekolah ini kan dikenal sebagai sekolah yang sehat, sehingga kita memiliki program yang namanya program Pokjar. Nah, di sana di dalam Pokjar pun ditanamkan juga karakter. Kemudian di ekstrakurikuler, di sini ada 22 kegiatan ekstrakurikuler. Yang mana di sana tidak hanya mengasah talenta siswa, tapi kita juga mengedepankan karakter siswa. Misalnya ini dalam profil pelajar Pancasila ya Dek ya. Jadi karakter mandiri, kebinekaan, keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, dan itu semua diterapkan di sekolah ini melalui program-program di sekolah. Kalau di pra pembelajaran di sini ada kegiatan yang namanya motivasi pagi. Jadi pada pukul 7:15 anak-anak itu diberikan motivasi seperti yang tadi adik-adik dapat lihat bersama. Dalam motivasi itu juga diselipkan tentunya karakter-karakter bagaimana kita menjadi pribadi yang baik sebagai manusia tentunya. Untuk kegiatan kita menyiapkan anak-anak mulai pembelajaran di awal, kita lakukan dari pra pembelajaran. Awalnya seperti tadi ada lihat, kita lakukan seperti biasa setiap hari. Kalau dari hari Senin kan kita upacara. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat kita selalu lakukan motivasi pagi, namanya adik yang tadi ada lihat ada. Kok dikumpulkan anak-anak ceramah pagi itu. Kita lakukan motivasi pagi. Nah, di dalam motivasi pagi itulah guru-guru yang bertugas adalah guru yang piket. Setiap guru ada yang bertugas di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Mereka bergiliran secara rutin setiap pagi memberikan motivasi, memberikan semangat kepada anak-anak apa sih yang harus dilakukan. Nah, motivasi pagi itu tuh yang kita sampaikan ke anak-anak adalah 9 nilai budaya karakter sekolah kita. Makanya itulah menyambung jadi pertanyaan dia untuk menyiapkan bagaimana sih moral kita. Nah, di sana dari disiplin belajar, berinteraksi dengan teman, menjaga lingkungan sekolah. Nah, semuanya itu aja di 9 nilai budaya karakter sekolah yang kita inikan, yang selalu kita bangga-banggakan untuk SD Negeri 3 Banjarjauh. Mungkin kalau lihat di depan baru masuk di lapangan upacara kita, di sanalah tertempel 9 karakter budaya kita. Yang di sana kental banget tentang penerapan moral anak-anak. Moral merupakan suatu aspek terpenting untuk mampu membentuk anak yang aktif, interaktif, dan peduli akan lingkungannya. Maka dari itu, penting untuk sadari perkembangan moral sejak dini untuk maksimalkan proses tumbuh kembang anak ke depan. There's never a goodbye.